menantu tuh yang kaya juga. Karena apa? Hartamu itu hanya titipan gue. Betul. Nggak dibawa mati. Nah, kalau memang harta dibawa mati, ya semua orang udah berlomba-lomba menanam hartanya dahulu sebelum dia itu meninggal. Iya, surga nggak ada itu. Mas suka geli lagi ntar. Saya juga paling gede kok mas. Sumpah saya paling benci sama orang itu yang apa-apa tuh cuman memandang harta. Iya, Mas. Nih kita ngobrol tentang pengalaman kita masing-masing. Soalnya kita pernah ya, Mas. Kita pernah. Saya dulu ya. Ya. Saya itu mau beli Magicom sama istri. Udah ke toko, saya mau beli Magicom. Nah, memang saya waktu ke toko itu cuman pakai ya kaos celana biasa lah ya. Yang namanya maksudnya ya nggak harus dandan segala macam, nggak orang cuman mau toko elektronik kan. Biasa. Bu, ini harganya berapa? Cuek yang jualan itu. Oh itu mas, itu 300.000. Nah kalau yang ini bu, itu 200.000. Nah terus saya baru mau nanya yang kok Magicom sih? Mohon maaf, bukan Magicom. Dispenser. Dispenser. Oh, maaf. Dispenser. Saya mau cari yang bisa buat panas sama yang dingin kan itu. Saya baru mau nunjuk mas. Jangan mas, jangan, ini mahal. Ini aja nih yang 100 ribuan ada kok. Yang Gucci itu. Ya enggak, ya dispenser tapi enggak Dispenser enggak ada dinginnya Oh, gitu enggak ada Cuman dinginnya. panasnya doang. Jangan mas, jangan, ini mahal. Kata saya, emang berapa bu? 450 atau berapa itu? Saya lupa. Padahal ya, kalau seorang pelayan harusnya yang ditawarin itu yang mahal-mahal dulu. Iya kan? Barang terbaiknya. Nah, barang terbaiknya dulu baru yang termurah. Mungkin dia itu memandang saya yang pakaiannya segitu tadi. Iya. Dia mungkin ini orang tanya-tanya yang mahal emang punya uang apa ya? Itu sampai saya dalam batin, kok ada ya orang yang jual seperti ini. Langsung saya tuh enggak pakai nawar, enggak apa mas, saking saya tuh gondok itu loh. Udah itu bungkus. Enggak ini aja mas, ini yang murah. Enggak, saya pengen yang itu kok. Saya bilang gitu. Terus jawabannya dari yang punya toko gimana? Oh ya udah mas, saya bungkusin. Terus habis itu kan, saya enggak ini aja. No. Mau beli apa lagi mas? Saya mau beli Magicom, saya bilang itu. Magicom yang Paling di sini bagus. yang paling bagus yang mana? Ditunjukin lah mereknya apa tuh? Tit lah ya, mereknya Tit aja lah ya. Itu harganya berapa? 600 apa 700 itu. Lah, sama dia juga ditawarin, ada mas yang 150-an gitu. Enggak bu, karena enggaknya saya itu karena gedek dulu gitu loh. Iya. Bukan kok enggaknya saya itu mentang-mentang saya punya uang, enggak sebenarnya. Karena feedback dia yang kurang baik, makanya udah itu berapa? Pelayanan kurang baik. Iya. Udah langsung saya ngasih uang kan saya juga pakai tas itu mas. Tak ambilin segepok 1, 2, 3, 4, 5, langsung saya bayar. Saya nggak bilang terima kasih, nggak apa, langsung saya balik. Tokonya enggak jauh dari ini. Enggak, cuma deket sama Gading gitu mas mbak. Oh. Ini aku nek kelingan tokonya tak sebut kisan, ben sampean ben ngerti bu pak ya, sampean yang jualan toko elektronik jangan melihat customermu itu dari penampilannya. Betul. Itu bisa aja dia penampilan gembel tapi uangnya itu melebihi uang kamu gitu loh. Asal kamu tahu ya. Saya di sini itu paling benci sama orang yang sok gitu loh. Janganlah seperti itu. Kita sama kok. Di mata Allah tuh kita sama. Cuman perbedaannya tuh dititipi Allah itu ada yang banyak, ada yang dititipin cuma sedikit. Bedanya cuma itu doang. Nanti kalau kalian udah mati, tempat kita tuh sama di dalam tanah ukuran 2 meter kali 1 meter doang boy gitu loh. Iya woi. Pakai Kamu juga pernah kan ceritain sama Mas Yato juga. Tahu jadi yang cerita. Oh, kenapa? Itu aku juga mau ganti jok. Ganti jok. Oh, jok motor. Iya. Ini sama Mas Yato. Aku juga pakai kaos biasa, celana pendek. Ayo Mas temenin ganti jok gitu. Ya wis ayo. Itu motor yang mana itu? Motor Beat. Oh, Beat. Oh, itu kan joknya kan udah sobek-sobek sama busanya kan udah keras. Sampai sana lah. Udah pertama tuh udah diganti sama kulitnya doang. Oh, kulitnya aja diganti. Tadinya. Terus aku bilang, "Mas, itu sama sekalian busanya dong tolong gantiin." Wih, kalau sepaket mahal nih Mas, udah ini aja gitu. Kan aku, yus Mas, butuhnya pasangan yang kok tak bayarin. Nanti tak bayarin gitu. Enggak Mas, udah ini aja. Ini
kalau sepaket tuh mahal. Itu waktu itu berapa Mas kalau sepaket Mas? Sepaket itu berapa 200 ya? Pak. Enggak sampai kok. Enggak sampai. Enggak. 10.000, Cuman 90. enggak 100 lebih sih, 100. 100 lebih ya. 170 atau 180 pokoknya. Sekitar segitu. Ya hampir 200. Ya, hampir 200. Padahal emang niatnya dari rumah tuh mau ganti semuanya sepaket. Mau Jadi bilangnya siapin ya uangnya. bilangnya mahal udah ini aja ganti kulit joknya aja gitu. Cuman saya tetap kekeh. Mungkin Beli satu ini paket. kali, mungkin males ya mau Nyopotin Enggak lagi sih. atau Enggak. gimana. Orang itu kadang juga nggak begitu antri dan Enggak begitu rame lagi- lah. dan lagi nyantai yang Nyantai. punya tokonya. Yang jelas tuh pakaian kita itu Kayak nggak gembel. Compang-camping gitu ya. nggak meyakinkan gitu ya. Ya ampun, kok ya ada penjual kayak gitu ya. Iya. banyak Mas. Bisa. Kalau dari yang lain Mas suka? Saya enggak ada Mas. Alhamdulillah sih saya juga enggak ada sih Mas. Ya, Belum pernah nemuin kayak orang gitu Aku ya. juga baru nemuin sekali itu doang. sakit loh Mas gitu. Loh, Ya, Tetep lah orang kita juga intinya datang baik-baik mau beli barang, tapi pelayanan dari yang punya toko atau kayak gimana. Anu ini apa? Ditawaran yang bagus dulu kalau saya. tapi emang logikanya kayak gitu Mas. Iya. Mau Iya. kita itu mau beli yang bagus atau enggaknya itu kan tergantung kita ya. Iya. Tapi kan seenggaknya dia itu sebagai apa ya penjual itu kan menawarkan produk dia yang terbaik dulu nih. Iya. Terbaik dulu Banyak kan kayak kayak gini. gitu. Ya, lah nanti kalau misal enggak Pak, uang saya enggak cukup Ya, misalkan ya. banyak kan Oh, saya iya, kayak Mas, gitu. ini ada yang bawahnya. Kalau itu enggak cocok lagi, Pak, Ini masih kurang, ada Pak. turun lagi Ada lagi harganya. yang nah, harusnya kan gitu. Jadi dia ngejelasin semuanya. Lebih bagusnya sih seperti itu. Lah ini masa kita niatnya mau beli yang dengan kualitas terbaik justru malah dibilangin kayak mahal gitu toh. Iya, itu kan seolah-olah menganggap kita tuh nggak mampu bayar. Padahal nek udah gede nukut cangkeme lah turah loh. Aku ngantek gede. Nah, aku ngantek dalam batin ini gini. Ya mohon maaf ya. Ya ini memang dosa ya, batin itu kan dosa ya. Mungkin karena saking saya gondonya itu sambil lah kuwi nek diibaratnya cangkeme nek bandrole regane lho tak bayar. Anjir. Sakit Mas Loro. yakin, sakit. Saya mah ini di toko ini loh. Pak, Katanya nggak ada gimana Nggak. tuh? toko Iya. Troy. Oh, toh. Itu ya, Troy. toko baju itu loh. Nah, Tawarin yang bagus dulu. Yang lebih Oh. murah ada nggak, Mbak? Oh, kamu ada yang ini, yang Mas ini. Suka malah nanya yang lebih murah. Iya. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kan Mas Suka ditawarin yang lebih bagusnya dulu. Harusnya kayak gitu sih. Itu mah nggak masalah Mas. Ya, orangnya pengertian. Ditawarin yang mahal dulu. Mungkin kalau dia mau kan. Mas Suka Salah kalau ada toko duit, juga, bayar. Mas. Mau ke sebelahnya kan untuk swalayan, Mas. Itu kayaknya yang bagus-bagus yang di sana. Masuk kan dingin masalah tempatnya. penampilan juga nih asal kalian tahu ya, saya punya pengalaman juga waktu saya jadi satpam di Mall Mangga 2 Square. Penampilannya gua orang kaya banget, mobilnya aja Pajero ya kan. Wih, Pajero aja. Sini emas gelang emas kalung emas tuh wis pokoknya orang kaya banget lah, penampilannya orang kaya banget. Iya. Kan biasanya bagian bukain pintu itu lobby utama itu, selamat datang silakan masuk kayak gitu kan. Sama dia itu salam tempel Mas, karena saya itu udah bukain pintu tadi. Oh ya Pak, terima kasih, salam tempel Pak. Alhamdulillah rezeki ya, saya tutup lagi. Setelah nggak ada orang kan, saya lihat berapa ini, 2000 perak Mas. Itu kalah sama yang tukang kantin. Kata saya tukang kantin itu kalau dia mau masuk, mau buka apa Kunci tokonya, toko. kan saya bukain. Apa kita? Pagi Mas Wibin, salam tempel. Tukang kantin Mas, Berapa? pakainya cuman emak ini cuman pakai tas pasar biasa 50.000. Wih, Nah, enak tapi gitu, kan gitu. di situ tuh nggak menjamin kalau orang kaya itu lomo. Iya sih. Oh, lomonya apa sih bahasa Indonesianya? Baik Apa hati. Tuh. Lomo itu. Ringan tangan. Ya kayak misalkan nyah-nyong gitu. Ya, Oh, orang iya. berarti orang baik Ah, hati lah iya, ngasih oh, iya. lebih atau gimana kan. Iya, justru malah orang yang penampilannya sederhana biasa dia itu lebih ngerti Iya, daripada orang kaya yang backgroundnya itu kebanyakan ya. Iya. Nggak semua orang kaya loh ya, saya nggak mengatakan semua, mayoritas itu pelit. Boleh. Ya mungkin sih kalau gimana? Kalau orang kaya yang keturunan dia nggak merasakan dari nol, emang sepertinya kayak gitu. Tapi Ya. kalau emang dia merasakan dari nol, Iya. mungkin dia tahu pahitnya hidup
pas lagi dari nol sampai ke atas itu Iya benar. baru dia ngerasain perjuangannya itu. Kalau dia itu kaya, apalagi yang kayak kasus kemarin tuh yang pamer motor terus malah ke asut sama bapak-bapaknya itu. Oh, yang pegawai pajak itu bapaknya. Iya. Iya. Nah, itu kan sama aja dia kalah akhir. Ya ini meliti ya, Harley sebagainya lah. Akhirnya apa? Mobil Pikon. Nah itu akhirnya apa? Ya itulah harta yang membuatmu sengsara kan sama aja kan. Padahal itu belum tentu halal ya Mas. Ya makanya ya. Kita nggak nyebut dia korupsi loh ya. Enggak, saya enggak. Ya intinya dari semua cerita kita ini, kalian semua saudaraku yang di rumah bisa diambil segi positifnya aja lah. Negatifnya kalian buang aja, di mana ya itu tadi lah. Harta itu bukan segalanya. Harta itu cuma titipan. Iya. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada Meminta. Nah, itu aja. Itu yang diambil poinnya itu aja lah. Kayak aku mau batin cangkemmu bandrolan tak tukune jangan. Jangan dipakai ya, itu, jangan ditiru. Saya ngikuti kata kalau Mas Yanto dipakai ya. hancur itu. Jangan itu saking apa ya udah Udah muak. Unek-unek di hati. Iya. Jam berapa sih Mas ini? Udah mau jam 4. 3 3. lebih. Oh iya, satu pesan lagi Mas. Terutama buat yang cowok. Kalau tubuhmu masih seger, waras, masih bisa jalan, masih bisa kerja, carilah kerja, ojo minta-minta. Aku tuh sering Mas ketemu di jalan, masih muda, badannya keker, yo seger waras nih. Cuma dia tuh minta-minta di jalan. Minta-minta. Beberapa meter kemudian ketemu kakek-kakek yang udah tua itu jualan kerupuk itu loh. Opang apa-apa itu namanya. Oh iya. Jadi kan Ada usaha lah. nah gitu loh, ada Enggak, maksudnya minta-minta kayak ngemis. Iya. ngemis. Asli ngemis. iya. Yang orang tua aja masih bisa jualan Maksudnya opang, enggak ngamen atau apa. kerupuk atau apa ya. Walaupun itu kayak di lampu merah-merah itu ya. Jadi khusus buat pengemis ya ini. Yang enggak kok kita enggak mau ngasih, cuma kan Selagi ngelihat, sehat. nah selagi masih bisa bekerja, kerja apa aja, jangan kok kayak mengharapkan dari seseorang. Kadang ngelihat yang lebih tua masih semangat kerja itu seneng loh lihatnya. Iyalah pasti lah. Dia mempunyai rasa tanggung jawab yang besar Pasti untuk menghidupi keluarganya. Tapi kalau yang muda kayak gitu generasi buruk gitu. Kadang ada di Jakarta itu banyak kok ngemis yang pura-pura kakinya buntung, tangannya buntung itu kan malah banyak. ini Mas. Penghasilannya lebih dari Lah ya nyaman kan, loh. makanya. Tapi kan kayak etis Mas. Iya. Caranya yang jelek gitu. Iya, ngemis. Buat kalian hati-hatilah kalau ketemu kayak gitu. Ya pilih-pilih. Pilih-pilih juga. aja. Pilih-pilih lah maksudnya. Ketika kita melihat itu orang kok masih mampu gitu Masih ya. seger. Kita ngasihnya lebih yang nggak mampu. Maksudnya itu. Betul. Pilih-pilihnya tuh di situ aja. Iya. Mas suka ada motivasi? Enggak. Kasih tahu Mas. Enggak, Mas. Motivasi hidup. Motivasi yang hidup dia aja, Mas. Mas Agus, ada tambahan? Kalau saya sih buat teman-teman sih nggak ada sih Mas. Nggak ada. Ya udah diseliputin dari Mas semua tadi ya. Udah ya. Udah ya. Nah nih terakhir. Ini kita dari kopi 2 ini aja. Kalau kalian bisa melihat, kita bisa mengambil pelajarannya dari kopi 2 gelas ini. Kenapa? Ini kan orang berempat. Iya. Kenapa kopinya cuma 2? Bukan karena kopinya habis, bukan. Karena sejatinya itu satu untuk berdua itu lebih nikmat karena kita berbagi rasa, ya kan? Ini tujuannya. Kenapa saya membuat itu hanya 2? Ini katakanlah ini Mas suka sama Mas Agus, saya sama Mas Rian. Nah dari gelas ini aja kita bisa belajar gimana cara kita itu membagi rasa. Ya rasa kebahagiaan, rasa kesedihan, rasa kesenangan. Nah itu kita bagi di dalam tuan kopi ini ya. Nanti tapi kalau orang melihatnya itu secara nilai negatifnya pelit, yakin. Wong papat kopi lenggur loro. Terus ada yang mikir mungkin ih apa sih 1 gelas kok buat berdua, jijik ah. Iya jijik ah. Jijik, enggak ada jijik kita.
Udah biasa kalau kita mau di Namanya sini. sama saudara itu nggak ada jijik, nggak ada ini enggak. Ya kan satu rasa, itu namanya saudara itu satu rasa. Kurang dulu yang apa di tempat latihan permen satu di mood Iya. banyak. Permain satu. Kita ngemut. Jiwa korsa. Iya, jiwa korsa, jiwa rasa persaudaraan. Nah, pokoknya sampean itu nonton konten kita itu nggak ada ruginya. Nah, itu nek sampean bisa ngambil sisi positifnya. Tapi kalau sampean itu cuma melihat sisi negatifnya, sampean nggak dapat pelajaran apa-apa dari video atau konten-konten kita. Tapi kalau misalkan kalian tuh berpikirnya itu positif, berpikirnya itu yang baik, husnuzon, jangan suzon, nah itu baru dapat pembelajaran hidup yang lebih ya. Kita Dan cuma kalau sharing. nonton jangan setengah-setengah. Lanjut. Pasti salah paham. Pastilah. Apalagi cuma durasi 5 menit, 6 menit. Kalau potong-potong langsung soalnya. di konten, langsung di komen. Cepet Ini apa sih Mas gini-gini belum selesai. Iya. Dengerin sampai selesai. Itu. Ya udah, sekian dari kami semuanya. Terima kasih sudah apa ya? Menonton di channel kita. Pokoknya jangan semangat, Jangan di skip iklannya. jangan skip. Oke. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.